Hebat. Inilah Kartini kita, Ibu kita Kartini. Mana Kartini yang lain? Bu Yeni. Iya, kata di Facebook itu orang pada ngelantur, hidup ini sebentar, yang lama itu bayar cicilan utang. Apa bener? Seorang motivator tidak laku sekarang ini, yang laku adalah motivator cicilan. Yang nggak punya cicilan nggak ada ya, semuanya lunas ya. Bapak sekalian, terkadang ada orang sakit parah masih bisa ditahan rasa sakitnya. Ada orang difitnah masih mampu menahan sakit hatinya. Ada orang jatuh kecemplung sampai kakinya keselio terkilir masih sanggup menahan rasa sakitnya. Yang tidak bisa ditahan adalah ketika kita besok memenuhi kebutuhan kita dan itu tidak ada, itu nggak bisa ditahan. Ketika besok kita harus makan, harus ada makanan itu, betul? Artinya hidup ini yang paling berlaku saat ini adalah kebutuhan kita hari ini harus ada dan tercukupi. Makanya setiap orang melangkah satu langkah dari rumah, yang dicari adalah duit. Untuk apa? Untuk bisa mampu bertahan hidup. Nah, pada dasarnya kebutuhan kita akan kebutuhan harian itu yang paling mendesak. Siapa orang di dunia ini yang tidak berkebutuhan? Semuanya berkebutuhan. Semuanya berkebutuhan. Kita sudah terlanjur hidup dan kita adalah manusia. Beda dengan hewan. Hewan tinggal hidup, dibesarkan, dikurung, sudah besar, disembelih, kemudian dibakar atau digoreng, dimakan. Nah, manusia ini karena kompleks kebutuhannya besar sekali, kebutuhannya terus meningkat, sedangkan bagaimana menghasilkan uang terlampau sangat sulit. Oke, berikutnya kita minta waktunya beliau Bapak Yopi Suryanto untuk banyak memaparkan, memotivasi teman-teman ini agar dalam waktu yang singkat, sebulan 2 bulan, mampu meraih sebuah penghasilan agar kehidupan kita jauh lebih baik dengan berkomunitas di SMP. Kita panggilkan beliau Bapak Yopi Suryanto. Yes. Terima kasih buat Pak Ustadz MC kita yang luar biasa ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat. Kayaknya belum semangat loh. Saya kayak burung, kalau nggak ditepukin itu burung tuh nggak terbang, tapi harus ditepukin ya. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semuanya. Halo. 8 tahun yang lalu. Boleh minta dipain ya. Ini ya, boleh 2 orang pasang. Oh, boleh di atas. Tes. Sebentar. Nanti saya nggak nyampe dong. Nggak apa-apa di situ. Oke. Ya. Tangan dulu buat panitia yang luar biasa. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu di sini di ruangan ini, siapa yang kira-kira kepengen sekali punya bisnis sendiri, ya? Boleh angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan. Oke, ya. Siapa di sini yang kepengen banget sukses dalam hidupnya? Oke, semuanya ya. Oke. Dulu saya akan merangkumkan ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan kita ketika kita memulai bisnis. Ada banyak kendalanya. Yang pertama pasti modal, betul? Betul. Kok nggak dibuka ya tadi? Si perawan.
Si perawan. Yang pertama, kita terkendala di modal, betul? Banyak bisnis di luar sana yang membutuhkan modal yang besar sekali, ya. Contohnya sebuah restoran ini modalnya miliaran, bapak-bapak. Tetapi di sini di SCP modalnya boleh dikatakan cuma modal mulut doang, ya. Saya bisa join bisnis ini tanpa modal. Income saya berapa? Lebih dari 20 juta minggu. Gak ada yang tepuk tangan untuk itu? Kabar baiknya, Anda di ruangan ini semua bisa mendapatkan income seperti itu. Oke? Ya, itu modal. Modal di SCP ini menurut saya bukan mutlak uang. Kecil sekali. Seberapa kecilnya? Minimal join hanya 500.000. Kelipatan 500.000, 1 juta, 1.500.000, maksimal 10 juta untuk join SCP. Boleh, bebas, kita mau pilih yang manapun, gitu ya. Nah, artinya sangat kecil lah modalnya, seperti itu. Yang kedua, kita setelah punya modal, kita terbentuk untuk mencari lokasi yang strategis. Kalau usaha konvensional, betul? Contohnya restoran ini harus di pinggir jalan raya, seperti itu. Di SCP tempat tidak dibutuhkan, fleksibel sekali, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, bahkan dengan siapa saja. Betul? Karena cuma modal kita mulut doang, buka mulut uang masuk, ya. Kalau orang punya toko, buka toko uang masuk. Kalau di sini toko kita di mana? Di mulut kita. Kalau kita nggak pernah buka mulut, ya uang nggak masuk, seperti itu. Artinya sangat-sangat fleksibel. Ya. Yang ketiga adalah waktu kita menjalankannya. Saya yakin bapak-bapak di sini masih banyak yang bekerja, ya, sehingga nggak punya waktu untuk menjalankan sebuah bisnis. Setuju? Tetapi di sini waktunya sangat-sangat fleksibel sekali, bisa dilakukan kapan saja di sela-sela kesibukan kita. Saya juga saat ini saya sudah tanding, karena memang ya saya PNS. Pekerja network sejati, seperti itu. Nah, yang keempat itu paling dibutuhkan keahlian. Usaha konvensional itu dibutuhkan suatu keahlian khusus, ya. Misalnya kalau kita mau buka rumah makan, kita harus pintar masak loh. Kalau nggak pintar masak nanti kita ditipu sama kokinya. Begitu rumah makannya rame, udah mulai beragu, ya, udah mulai dia bilang orang tuanya sakit lah, apalah, padahal dia minta naik gaji, seperti itu. Jadi di SCP tidak dibutuhkan keahlian apapun latar belakang bapak dan ibu-ibu di sini. Saya yakin semuanya bisa menjalankan SCP. Fleksibel, simpel, tidak perlu suatu keahlian khusus. Tepuk tangan ya, tepuk tangan semuanya ya. Sangat. Yang terakhir adalah keahlian skill, ya, skill kalian sama. Oke, ya. Resiko, ya, resiko. Ini yang menjadi momok ketika orang takut sekali menjalankan sebuah bisnis, takut sekali dengan resiko, ya. Biasanya resiko ini sebanding dengan modal, betul? Kalau modalnya besar, resikonya juga besar, kita kehilangan resiko bisa miliaran. Tetapi seperti yang saya katakan di sini, modalnya apa? Cuma ngomong-ngomong doang, ya. Modalnya minimal cuma 500.000, bahkan bisa low kalau kita ngerti caranya. Itu ya, seperti itu. Artinya resikonya boleh dikatakan tidak ada resiko. Itu ya, seperti itu. Nah, banyak yang di sini yang udah tahu apa itu PH, apa itu GH. Yang belum tahu boleh angkat tangan. Ya, apa itu PH? Ya, PH itu kita join, ya. Kita diminta oleh sistem untuk mentransferkan sejumlah uang kepada orang yang sama sekali tidak kita kenal. Itu nanti ada, ya, seperti itu. Nah, misalnya kita PH itu join 500.000, ya.
Berarti satu bulannya 30% atau 1% per hari. Berarti bulan depan kita dapat 600.000 ya, karena dia kelipatan 100.000 yang bisa ditarik atau di GH. GH itu penarikan ya, seperti itu. Nah, yang sini yang sudah pernah menjalankan sebuah BO ya, yang dulu mungkin pernah jatuh bangun atau pernah kehilangan duit-duitnya di sebuah BO, ada nggak kira-kira? Banyak ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini ya. Saya sama ya, dulu saya pernah sampai habis-habisan di kapal lama, tetapi itu menurut saya setelah saya pikir-pikir, itu saya sudah belajar. Kenapa saya katakan belajar? Dulu kita begitu serakah ya, kita nggak tahu hitungannya, tahu-tahu kita masuk, duduk diam nunggu uang kita cair. Dari mana uang itu cair? 30% per bulan itu kita harus tahu dari mana 30% per bulan. Kalau tidak tahu, lebih baik jangan ikut. Seperti itu. Ya, karena akan banyak sekali BO-BO di luar sana yang menawarkan ratusan persen per bulan. Hati-hati itu, ya. Oke. Contoh. PH bulan ini sebesar 10M. Sebuah BO memberikan profit 30% per bulan. Bonus referral atau bonus ngajak orang 10%, bonus manajer 10%, total 150%. Betul? Jadi PH ini bulan ini 10 miliar, berarti 10 miliar tersebut sudah kita transfer semua kepada orang-orang yang posisi GH atau posisi narik uangnya. Bulan depan hak kita adalah giliran kita yang narik. Ya, bulan ini kita membantu, bulan depan kita menerima bantuan. Sebesar berapa kalau 10 miliar? Bulan depan ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Ada yang bisa jawab? PH bulan ini 10 miliar, bulan depan dapat dapat berapa? Leader tidak berlaku ya. Ada yang bisa jawab? 13. Salah Pak. 13 total ya, total. 15. Pak siapa Pak? Tepuk tangan buat Badarul. Pak Badarul ya, Pak Badarul ya. Oke, silakan lagi Pak. Iya. GH Auto. Bulan depan 10 miliar jadi 15 miliar. Pertama 30% bonus profit ya. Yang kedua 10% bonus referral. Yang ketiga 10% bonus manajer. Totalnya 150% atau 15 miliar. Betul ya Pak ya? Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak ini yang luar biasa sekali. Itu baru BO yang memberi profit 30%. Bagaimana kalau yang 100%? Lebih berbahaya lagi. Pertanyaan saya, apakah bulan depan pasti bisa cair 15 UM? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Yang nyumbang. Bulan depan apakah pasti bisa cair? Yang PH Pak. Betul sekali ya. Bulan depan belum tentu bisa cair uang kita. Bisa hilang uang kita. Lalu kenapa saya join SCP? Banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan saya di SCP. Kenapa saya pilih SCP? Ini rumusnya ya. Bulan ini di SCP itu berbeda sendiri dengan BO-BO sebelumnya. Karena SCP ini diformulasikan oleh leader-leader atau founder yang sangat luar biasa sekali. Mereka belajar dari kesalahan-kesalahan BO-BO sebelumnya ya, sehingga terciptalah SCP. Kenapa begitu? Misal Pak Badarul ya Pak ya, Pak Badarul bulan ini PH 10 juta. Ketika Bapak GH menjadi 13 juta, betul Pak ya? Jadi ketika Bapak narik 1 bulan, karena 1 hari 1%, 30 hari 30% plus uang Bapak 10 juta,
keluar. Tetapi tidak begitu di SCP, Pak. Ketika Bapak klik PH, GH, Bapak wajib PH lagi, re-PH, re-PH atau disebut dengan re-PH atau join kembali. Loh, kok bisa? Itulah kunci sukses SCP 8 bulan sampai hari ini. Tidak ada satu pun member yang dirugikan oleh SCP. Ya, itu kuncinya. Misalnya bulan ketika Bapak GH bulan depan 13 miliar, 13 juta, 13 juta apa 13 miliar? 13 juta ya, saya cuma ngetes ada yang ngantuk apa enggak gitu ya, seperti itu. 13 juta, Bapak harus PH dulu 10 juta dan sudah transfer DP 20%, baru Bapak bisa dapat 13 juta. Menurut saya itu sangat luar biasa ya. Tepuk tangan buat para founder yang merancang ini sistem yang demikian canggih, demikian luar biasa. Itulah ketahanan sistem di SCP ya. Artinya bulan ini ada PH 10 M, bulan depan sudah ada cadangan 10 M lagi. Betul? Karena sudah diikat ketika kita mau narik. Mau nggak mau dong Pak, Bapak sudah bayar DP 20%, berlanjut lagi dong. Gitu seperti itu. Nah, ini pun masih kurang untuk membayar GH 15 miliar. Karena baru 10 M. Kurang nggak tuh? Lalu pertanyaan saya, M kan masih awal. kalau kurang, lancar nggak tuh? Lanjut. Harus ada berapa? 15 miliar. Dari mana 15 miliar itu? Memangnya jatuh dari langit? Tidak. Dari member lama yang tadinya adik, namanya siapa adik? Ikan. Ikan mau adik? Oh Titan. Oh saya pikir ikan ya. Misalnya ada ini join 500.000. Wah ternyata bagus ya SCP. Boleh nggak Pak Yopi saya naikin jadi 2 juta dan jadi 3 juta atau bahkan 10 juta? Boleh banget. Jadi 5 miliar tadi dari situ Pak. Jadi orang lama nambah PH dari 500.000 1 juta bahkan sampai 10 juta. Yang kedua, sumber kedua adalah kita ngajak orang baru. Kan kita kalau ngajak orang baru kan dapat 10% Pak selama-lamanya. Jadi sumber kedua dari ngajak orang baru. Menurut saya hanya orang gila yang tidak mau 30% per bulan kalau lancar. Betul? Kalau lancar. Kalau macet siapa yang berani ngajak orang Pak? Bisa dibunuh kita. Betul? SCP 8 bulan tidak ada satupun yang dirugikan, semuanya mendapatkan haknya. Itu SCP baru mulai loh Pak. Membernya paling banyak itu sekitar 4.000 ya Pak Budiman ya. Sekitar 4.000. Sekitar itu ya. Penduduk Indonesia berapa? 350 juta. Itu prospek kita di luar sana ya. Kita bisa bantu mereka dengan mereka mengenal SCP, bisa merubah hidup mereka. Artinya itu Pak, saya yakin ya. Siapa yang sudah yakin SCP ini berguna nggak untuk banyak orang? Sangat berguna ya. Seperti itu. Nah, yang pertama nilai jual saya cara mengajak orang adalah dengan cara membuka paradigma mereka. Dari mana? 30% udah terjawab Pak ya. Yang kedua, bonus 10% ngajak orang itu merupakan bonus abadi. Seperti yang tadi Bu Desi katakan, itu adalah bonus abadi. Kenapa bonus abadi? Misalnya saya ngajak Pak Titan nih ya, Pak Titan bergabung 10 juta. Berapa yang saya dapatkan? 1 juta. Ketika Pak Titan mau narik lagi, harus join lagi loh 10 juta. Dapat lagi nggak saya? Dapat lagi. Baru dari 1 orang. Bagaimana kalau 10 orang, 100 orang, 1000 orang? Luar biasa Pak ini. Luar biasa. Jadi ini konsep yang kita mengadopsi konsep sistem dari Rusia ya. Ini yang sudah pengalaman di Rusia sekitar 20 tahun lebih. Diadopsi, diformulasikan lagi, digodok lagi, sehingga lahirlah SCP yang saat ini sudah booming di seluruh Indonesia.
Seperti itu. Nah, jadi nilai jual saya yang kedua adalah bonus abadi. Seperti itu. Kira-kira menurut Bapak gampang nggak ngajak orang? Ada yang mengatakan, tadi saya katakan, Pak Yopi kok gampang ngajak orang, bagaimana cara nyari-nyari orang? Saya bilang saya tidak nyari-nyari orang. Yang bertugas nyari orang itu polisi loh Pak. Tugas saya menceritakan apakah SCP ini bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah keuangan atau finansial dia. Kalau bisa mau bicara, kalau tidak bisa jangan dipaksa Pak. Kita tetap berteman kok Pak. Bapak bergabung SCP jangan bergabung gara-gara nggak enak sama kita, sama saya. Bergabunglah ini, wah SCP bagus ya. Kayaknya Pak Yopi bisa 20 juta per minggu, saya juga bisa. Ya, tepuk tangan buat Anda semua yang ada di ruangan ini. Di sini semuanya sangat transparan sekali. Ya, satu sama lain nanti saling kenal. Bukan pada malam ini saja saya ada di sini, nanti ke depannya kita kayak keluarga. Kita ada komunitas di Facebook ya. Disarankan di sini nanti jangan gaptek-gaptek, harus sudah kenal Facebook lah minimal. Seperti itu. Jadi buat Anda yang merasa hopeless, merasa kehilangan harapan, saya tidak menjanjikan apa-apa, tetapi SCP 7 bulan yang lalu saya buat join aja nggak punya. Sekarang bonus saya lebih dari 200 juta ya. Dan yang saya bisa ambil hanya boleh 20 juta per minggu. Kalau saya bisa, semuanya bisa nggak tuh? Kerjanya gampang nggak? Gampang. Join, bergabung sama teman kita yang mengundang, pilih paketnya 500.000, 1 juta, 1.500.000, maksimal 10 juta. Terserah kita. Karena nanti Bapak akan punya akun, diajarkan, tidak dilepas sendiri kayak burung begitu. Diajarkan sampai akhir. Karena kerja kita sangat simpel sekali, nggak usah dibikin rumit. Kerja kita bergabung, terus ada perintah transfer ke si Budi misalnya ya, transfer. Lalu kemudian ngapain lagi nih Pak? Tanya sama yang ada ya. Oh, diupload bukti transfernya itu, stroke ATM itu diupload. Habis itu tinggal duduk nunggu sampai 30 hari kemudian, mulai dari hari ke-16 sudah bisa narik. Tapi 1 hari 1% ya. Kalau 30 hari berarti 30% modal kita. Kalau 10 juta plus 30% sudah di tangan kita semua. Resikonya sangat kecil sekali di sini. Simple ya, bekerja yang sangat simple. Dan dulu kita ngajak orang dari dengan hati kita. Yang tersulit di sini ketika saya bergabung bukan meyakinkan orang lain. Saya meyakinkan diri saya sendiri, benar nggak apa yang saya jalankan ini? Jangan-jangan sama nih dengan yang di luar sana. 1 bulan menghilang. Di sini para owner itu ada di belakang 3 orang ya. Ada di belakang. Tadinya owner juga ikut, cuma karena sakit minta izin balik ke Surabaya. Seperti itu. Jadi kita bekerja dengan hati. Bantulah teman-teman kita di luar sana. Di sini kita juga ada charity juga, atau kita memberikan bantuan kepada berbagai, ada panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya ya. Nanti bisa melihat di fotonya gitu. Ada pertanyaan? Yang belum ikut mungkin yang belum ikut. Oke, yang ada kira-kira ada yang belum mengerti barangkali apa yang saya bahas tadi, atau yang Bu Desi bahas begitu luar biasa. Yang bertanya boleh. Nanti kalau saya kesulitan untuk menjawabnya, di sini ada founder kita, orang yang pertama 001-nya ada Pak Budiman yang di belakang, yang di depan laptop, bisa membantu menjawabnya, gitu ya. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya akhiri, saya akan ceritakan sebuah cerita. Ada seorang kakek yang sangat bijaksana. Beliau mempunyai cucu sangat nakal sekali. Cucunya suatu hari ngetes
kakeknya beneran bijaksana nggak di kakeknya? Cucunya tangkap burung disembunyiin di belakangnya. Oke? Burung kan, kalau kakek benar-benar bijaksana, burung di belakang di tangan saya ini hidup atau mati? Terus kakeknya tahu kalau cucunya itu nakal banget gitu ya. Kalau kakeknya jawabnya burungnya hidup, tinggal dicekikkan. Wah, kakek nggak bijaksana, burungnya mati, dibilang hidup. Terus kalau kakek bilang burungnya mati, dilempar, terbang. Kakek juga nggak bijaksana katanya. Burung hidup dibilang mati. Tapi karena kakeknya benar-benar bijaksana, kakeknya menjawab seperti ini. Cucuku, hidup mati burung tersebut ada di tanganmu. Apa hubungannya dengan presentasi Bu Desi yang sangat luar biasa pada malam hari ini? Ini peluang emas. Kami memberikan yang terbaik. Ini terbaik. Peluang emas tidak datang 2 kali dalam hidup kita. Terlepas apakah bapak-bapak dan ibu-ibu di ruangan ini melihat ini sebagai peluang emas, semua pilihan ada di tangan kita masing-masing. Sekian dari saya. Senang sekali sudah mendengarkan saya. Sampai ketemu di puncak sukses. Kenapa? Boleh. Gini, tadi saya sudah mau tanya tapi terus ya. Dulu kan kita pernah seperti ini. Teman-teman kemudian tolak gitu ya. Yang apa Pak? Yang seperti ini yang bagaimana? MM. Oke. Nah itu dulu sempat